Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Gimana sih caranya tahu bahwa eh, oktan bensin kita itu terlalu rendah ya? Apakah benar motor kita itu butuh oktan tinggi atau enggak? Karena nggak selalu ya, nggak selalu kebutuhan oktan kita itu sesuai dengan teori. Katanya kan kalau motor kompresi sekian bensinnya ini, motor kompresi sekian bensinnya ini. Nggak selalu apa harus seperti itu ya, karena ya banyak variabel yang bisa membuat kendaraan kita itu aslinya butuh oktan lebih tinggi atau sebenarnya nggak perlu oktan lebih tinggi. Jadi kompresi yang tinggi sekali ya, kompresi yang sangat tinggi sekalipun itu juga bisa aman pakai bensin kompresi rendah. Tentu bukan kualitas rendah ya, bensin oktan rendah itu nggak selalu kualitas rendah. Mesin yang kompresinya tinggi itu nggak selalu butuh bensin yang oktannya tinggi, bisa juga butuh oktan rendah. Tapi tetap bensin itu kalau bisa yang kualitasnya tinggi. Kok bisa bensin kualitas tinggi oktannya rendah itu gimana? Ya karena kualitas bensin itu tidak hanya sekedar dari oktan ya. Banyak faktor lain seperti kandungan energi ya yang mempengaruhi AFR ya. Terus pelumasannya, pembersihan ruang bakarnya, apa mana? Kayaknya yang penting itu ya. Oh ya, kemampuan daya simpannya, anti penguapannya, banyak lah ya kalau dicermati satu-satu. Karena yang diuji di bensin juga ya sebenarnya juga banyak, nggak cuma satu atau dua item toh. Tapi jelas bahwa yang ideal bensin itu wajib tanya nggak boleh kurang. Karena kalau kurang penurunan performanya banyak sekali. Kendaraan jadi boros, mesinnya jadi sangat panas, terus apa mana tenaga berkurang. Selain itu juga resiko pre-ignition yang bisa menyebabkan stang piston bengkok atau patah atau bahkan mesinnya jebol. Jadi kalau soal oktan itu ya harus cari amannya ya. Mungkin juga ada yang kayak teknologi yang dilakukan Honda pakai jet piston yang katanya membuat nggak perlu pakai oktan tinggi, pakai oktan rendah pun aman. Tapi ya kita nggak yakin apakah Honda itu melakukan pengujiannya pakai bensin Pertalite, karena bisa aja mereka ngujinya pakai bensin kualitas tinggi tapi yang oktannya rendah. Mereknya ya bukan Pertalite lah kalau yang melakukan uji itu orang Jepang ya. Dia oh sudah diuji orang Jepang sana. Ya wis, jangan harapkan ujinya pakai Pertalite lah. Ya kita nggak bisa bandingkan antara Pertalite dengan bensin dari pabrikan lain ya, dari merek penyedia bahan bakar yang lain ya. Kalau Pertamax boleh lah dibandingkan, tapi kalau Pertalite aduh nggak bisa. Jadi kalau soal kualitas sudah beda lagi ya. Kemampuan pembersihan ruang bakarnya terutama ya, karena pabrikan juga ya rasanya nggak melakukan uji jalan di Indonesia. Paling uji jalannya di
Jepang sana. Balik lagi ke bensinnya. Yang jadi masalah utama kalau pakai bensin oktan rendah itu adalah kerusakan mesin. Nah, untuk tahu ini kita ya harus waspada ya. Apa saja sih ciri-ciri kalau bensin itu oktannya terlalu rendah? Bensin yang terlalu rendah oktannya itu akan berisiko besar merusak mesin. Nah, cirinya apa saja sih? Biasanya ciri dari bensin oktan terlalu rendah itu ada di RPM paling rendah dan RPM paling tinggi. Kalau di motor ya. Kalau di mobil biasanya sulit untuk mengamati ini. Yang paling gampang diamati kalau bensin oktannya kurang itu dari RPM idling ya. Mesin sering mati-matian, apalagi ketika dingin. Itu ciri oktan bensin kurang. Ya juga ciri kalau businya juga kurang panas ya, businya terlalu dingin. Waktu idling ya, itu RPM-nya nggak stabil. Startnya juga agak lebih susah. Tapi kalau start ini biasanya pengaruhnya dari AFR. Kalau AFR-nya tidak pas, motor itu jadi sulit nyala ya. Kalau terlalu irit atau terlalu boros. Terutama untuk kendaraan karbu, karena kendaraan karbu nggak ada penyesuaian ketika mesin dingin. Yang berikutnya adalah kalau di RPM tinggi. Tinggi itu di kecepatan kalau motor matic ya. Di atas 80. Kalau di motor manual ya RPM 8000 ke atas lah. Itu kerasa ada kayak klidik gitu ya. Kalau RPM bawah, RPM nggak stabil, biasanya suaranya klotekan, klotak gitu ya. Cedak gitu. Jadi biasanya motornya mungkin memang itu gara-gara slidernya aus ya. Tapi slider sudah diganti dalam waktu sebulan gitu sudah klotekan lagi. Nah, itu karena memang RPM rendahnya nggak stabil, jalannya kadang mungkin aja balik arah ya. Karena balik arah jadi kocak, entah kocak yang magnetonya atau slidernya gitu ya. Karena mesinnya kocak, makanya toleransi komponen jadi lebih banyak, jadi lebih oblak. Bearing-bearing jadi lebih mudah oblak. Nah, itu nggak enaknya kalau oktan terlalu rendah ya. Jadi walau itu motornya misal Honda Beat yang di atas kertas kompresinya 10,5 ya banding 1, tetap aja bisa mengalami oktan terlalu rendah. Kalau di RPM tinggi suaranya tik-tik ya, makin dikeber makin tik-tik. Tik-tiknya berhubungan dengan suara dentuman mesin ya. Ini kalau yang di mobil yang RPM rendah lebih sulit untuk diamati. Yang RPM yang bunyi tik-tiknya itu yang lebih terdengar. Jadi kalau bunyi kletekan karena gas kurang besar itu bukan ya. Jadi ketika ngegas masuk gigi 4 tapi RPM-nya terlalu rendah kan kadang bunyi kletak klotekan. Bukan itu ya. Tapi kalau sudah jalan RPM 4000, 5000 tapi terus bunyi tik. Nah, itu ya yang perlu dicermati. Ciri lain kalau oktan terlalu rendah adalah panas. Panasnya tidak normal. Jadi mesin kalau kompresinya tinggi memang bisa panas, tapi kalau oktannya kurang juga akan jadi mudah sekali panas. Nah, kalau sudah yang begini ini agak susah ya, karena kita ini kalau nyetel kadang
acuannya kurang gitu ya. Orang yang pengalaman balapan belum tentu bisa nyetel ECU untuk harian, karena ya kondisi harian beda dengan balapan. Jadi orang yang jago banget bikin mobil kencang, motor kencang itu belum tentu kalau untuk harian bisa nyetel pas, karena ya bahan bakarnya kan beda ya. Untuk nyetel harian itu ya banyak, rumit, nggak cuma butuh apa jenenge idlingnya harus pas, timing pengapian harus pas, setelan gas harus pas, banyak ya. Penulis sendiri juga ya nggak berani melakukan modifikasi karena itu ya, terutama pingin modifikasi itu yang tanpa modif, tanpa ganti ECU, karena takutnya kalau ganti ECU jadi muncul masalah. Karena ya walau itu bengkel profesional, kalau untuk balapan menangan mesinnya paling bandel, handal dan macam-macam, tapi kalau untuk harian kan beda ya. Jadi ya spesialisnya ya harus spesialis touring ya, misalnya bore up untuk touring gitu ya, karena memang ilmu motor itu banyak. Bahkan untuk bore apa, untuk inline aja banyak yang nggak tahu harus pakai apa jenenge oli dengan banyak ZDDP nya, padahal kalau di luar negeri banyak yang udah tahu, tapi di Indonesia nggak tahu. Terus ciri lain selain panas apa mana ya? Mungkin ada yang ngomong warna busi, tapi kalau warna busi itu hubungannya dengan AFR ya. Kalau AFR-nya kering ya kering businya, AFR-nya basah ya basah businya. Dan sekarang ini zaman injeksi. Busi ideal itu warnanya bukan coklat ya, tapi putih. Kalau coklat itu ada masalah, entah masalah di AFR-nya atau masalah di pilihan olinya. Jadi olinya bikin ruang bakar kotor ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ruang bakar kotor juga bisa jadi penyebab oktan bensin meningkat ya. Cirinya apa mana sih? Tanya udah ya itu ya. Yang menyebabkan oktan bensin meningkat itu banyak loh ya, nggak cuma kompresi mesin loh, kompresi sekian itu butuh oktan bensin tinggi, enggak ya, enggak. Kendaraan yang tidak terawat pun bisa butuh oktan tinggi. Jadi terutama dari ruang bakar ya, kalau ruang bakar banyak keraknya itu bakal mudah mengalami kurang oktan bensinnya. Normalnya kalau mesin sehat pakai oktan 90 aman, begitu mesin sudah banyak keraknya jadi nggak aman. Padahal ya bensin Pertalite itu kemampuan pembersihannya termasuk paling parah di antara bensin-bensin yang lain ya. Jadi yang aslinya sudah mepet pakai oktan 90 itu bakal jadi parah, bakal jadi nggak cukup lagi oktannya gara-gara ada kerak di ruang bakar. Yang lain juga karena misal pabrikannya nggak memperhitungkan kandungan energi dari bensin Pertalite ya. Jadi mereka tuningnya pakai bensin anggap aja Petronas 90 lah, entah masih ada atau enggak, atau Total 90 atau Shell 90. Padahal kalau dari sisi kandungan energi jauh lebih banyak ya. AFR bisa kaya, tapi begitu dibawa di Indonesia, rasio AFR yang disetel di ECU bisa jadi terlalu kering.
Nah itu walau dari pabrikannya ngomong aman pakai oktan 90, sebenarnya nggak begitu aman. Nggak begitu aman karena kandungan bensinnya Pertalite itu jauh lebih rendah. Makanya yang kendaraan Jepang untuk yang diklaim aman pakai oktan 90, kadang itu pakai oktan 90 bermasalah. Konsumsi bahan bakar turun drastis, performa kendaraan turun drastis, mesin jadi panas, jadi banyak masalah. Bisa jadi ya karena memang pabrikannya nggak becus dalam tuning mesinnya, saenake. Yang mempengaruhi juga ya tentu modifikasi. Orang kalau modifikasi, pakai knalpot racing, terus mesinnya jadi panas kan karena AFR jadi kering, udara jadi masuk lebih banyak. Busi racing, busi dingin. Memang sih busi dingin itu bisa membantu, tapi ya sebenarnya nggak bisa jadi andalan 100% menyelesaikan masalah. Harus dari sistemnya sendiri, harus dari tuningnya sendiri, harus dibuat pas dulu baru bisa cocok. Jadi kadang ada orang yang pakai knalpot racing gitu ya, terus ini mesin kok jadi panas gitu. Kok RPM RPM atasnya kok gak enak. Terus ada yang ngasih rekomendasi, busi dingin mas, busi dingin. Iya, menyelesaikan masalah. Mesin sekarang jadi lebih dingin ya, RPM atasnya jadi lebih enak. Tapi masalahnya sekarang RPM bawah jadi sering mati-matian, jadi gampang berebet kalau pakai pelan gitu. Itu bisa terjadi. Begitu juga modifikasi yang nggak pas, misalnya filternya pakai yang open filter dan pipa-pipanya dilepasi semua. Nah itu juga bisa menyebabkan oktan bensin jadi kurang. Mau nggak mau ya terpaksa harus pakai oktan tinggi ya. Nah cara mengatasinya gimana? Yang lebih baik itu adalah membersihkan ruang bakar. Jadi ruang bakar dibersihkan. Karena ya ruang bakar ini sumber peningkatan oktan yang cukup banyak. Untuk membersihkan ruang bakar ini penulis nggak terlalu merekomendasikan pakai carbon clean ya, karena carbon clean itu atau burah atau macam-macam itu sementara ya, cuma sebentar loh efeknya. Kecuali kalau misalnya rajin gitu ya, membersihkan ruang bakarnya itu tiap misalnya 500 km atau 1000 km ya mungkin boleh lah ya. Tapi kalau dilakukannya misal tiap 5.000 atau 10.000, itu menurut penulis terlalu lama ya. Penulis rekomendasikan bensinnya aja pakai yang lebih minim kerak kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai aditif bensin ya. Penulis sendiri nggak rekomendasikan pakai minyak atsiri, tapi penulis kalau yang merek aftermarket nggak tahu yang apa yang bagus. Penulis sendiri pakainya minyak goreng, margarin ya. Campurannya margarin dan minyak wijen. Jadi campuran margarin dan minyak wijen ini kalau untuk penulis rasanya sudah mantap banget. Untuk bikin performa itu mantep ya.
pakai margarin minyak wijen mesti enak banget tenaganya, entah kenapa ya. Peningkatan performa juga bisa dilihat dari konsumsi bahan bakar, akselerasi, macam-macam lah. Ya silahkan lah dibandingkan sendiri, karena banyak yang sudah testimoni ya. Yang penting campur terpisah, endapkan terpisah dulu dengan bahan bakar lain ya, dengan bensin lain dulu ya, jangan langsung masukkan tangki. Mengetahui batas oktan yang aman itu ya sebenarnya harus diketahui semua orang ya. Kenapa? Karena kadang kita itu pakai oktan misalnya karena takut pakai oktan rendah terus pakai oktan tinggi terus ya. Nggak berarti pakai oktan tinggi itu selalu lebih baik loh ya. Nggak berarti pakai oktan tinggi itu lebih aman, karena kalau misal bensinnya Pertamax turbo itu malah bisa jadi lebih lebih kotor ruang bakarnya, lebih mudah misalnya terjadi fuel dilution ya. Efek fuel dilution itu bensinnya jadi lebih banyak rembes ke ruang oli yang menyebabkan olinya itu cepat rusak. Kalau oli cepat rusak ya yang lain-lain pasti bakal cepat rusak juga. Jadi ya perlu dites dulu lah. Misalnya takut kebiasaan pakai Pertamax turbo, coba pakai kalau campuran misal 50%-nya Pertamax. Kalau biasanya Pertamax turbo, coba pakai 50% Pertamax. Coba amati apakah ada ciri-ciri kalau oktan bensinnya terlalu rendah. Terus berikutnya 100% Pertamax, lihat ciri-cirinya. Terus pakai 50% Pertalite, lihat ciri-cirinya. Kalau sampai RPM rendah jadi nggak stabil, suara mesin jadi nggak konsisten, jadi nggak deng 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 atau gitu ya, tapi cepat dan lambat atau kacau iramanya. Nah itu wis ciri kurang baik, atau misal jadi lebih sering mati sendiri gitu ya. Ya siapa tahu lah, karena bisa jadi ternyata kendaraannya emang masih cocok kok pakai Pertalite. Kalau anggap aja kompresinya tinggi gitu ya, sudah bore up begitu ya, atau sebaliknya sudah pakai Pertamax kok masih ngelitik saja, masih nggak stabil saja. Jadi nggak cuma yang kerendahan juga, yang ketinggian juga perlu dideteksi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.